Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita film Stranger Things episode 5 season 2. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Malam hari di kediaman Will, Joyce sedang menelpon Hopper, namun yang menjawab hanya kotak suara aja. Kemudian Joyce melanjutkan menghubungkan gambar-gambar yang dibuat oleh Will. Terlihat di kamar Will bercerita kepada Michael apa yang dia rasakan. Will merasa dia ikut merasakan apa yang monster bayangan itu rasakan, dan melihat apa yang dia lihat. Menurutnya monster bayangan itu sebagian ada di Upside Down, namun sebagian lagi ada di dalam dirinya. Menurut Michael mungkin itu bagus. Will bisa menjadi seperti mata-mata. Karena Will bisa merasa dan melihat apa yang monster itu rasakan, mungkin itu bisa untuk menghentikannya. Namun Will khawatir kalau monster itu tahu bila mereka dimata-matai. Michael mencoba menenangkan Will. Adegan beralih terlihat Hopper mulai menyusuri terowongan itu dengan menggunakan senter. Dia juga mulai menemukan sesuatu seperti akar yang hidup menempel di dinding lorong. Dia terus menyusurinya saat senternya mengarah ke atas, tiba-tiba dia disemprot oleh makhluk yang berada di atasnya. Hingga Hopper pun terjatuh dan terbatuk-batuk. Hopper pun seketika pingsan. Tiba-tiba lubang yang tadi dibuat oleh Hopper ditutup oleh monster bayangan itu, dan film pun baru dimulai. Adegan dimulai di sebuah motel. Tampak Jonathan dan Nancy memasuki sebuah motel tersebut. Mereka berencana menginap di sana. Mereka memesan satu kamar dengan 2 ranjang. Setelah berada di kamar sebelum tidur, mereka berbincang-bincang terlebih dahulu. Mereka membicarakan tentang kebersamaannya, juga masa-masa yang sudah mereka lalui bersama. Akhirnya mereka pun tertidur. Di sisi lain terlihat Will terbangun dari tidurnya dan Michael pun ikut terbangun. Di ruang tengah terlihat Joyce masih berusaha menghubungkan gambar-gambar yang dibuat oleh Will. Tiba-tiba Will dan Michael mendatanginya. Will berkata bahwa dia melihat Hopper. Mungkin Hopper sedang dalam masalah. Hopper terlihat seperti akan mati. Di dalam terowongan Hopper tersadar dari pingsannya. Terlihat Hopper memuntahkan darah. Dia berusaha bangkit dan mencari lubang yang dia buat. Namun dia tidak melihat lubang itu lagi. Semuanya sudah tertutup. Hopper terus mencari lubang untuk keluar dari tempat itu. Adegan beralih terlihat keluarga Lucas sedang sarapan bersama. Lucas menanyakan sesuatu pada ayahnya. Dia bertanya saat ibunya marah apa yang dilakukan ayahnya untuk membujuknya. Ayah Lucas menjawab pertama-tama ia pun meminta maaf. Lalu ia memberikan apapun yang diinginkan oleh ibunya. Walaupun ibunya yang bersalah karena ibunya itu tidak pernah bersalah. Ibu Lucas sangat senang atas jawaban itu. Lucas pun beranjak dari tempat duduknya. Ibunya bertanya mau pergi kemana. Lucas menjawab bahwa dia mau main dengan Dustin. Di sisi lain, ibunya Dustin masih terus mencari kucing peliharaannya yang hilang. Dia bertanya pada Dustin apakah benar bahwa kucingnya tidak ada di kamarnya. Saat itu Dustin terlihat sedang menelpon seseorang. Setelah itu dia memberitahu ibunya bahwa seseorang melihat kucingnya berada di Lodge Nora. Ibu Dustin merasa heran bagaimana bisa kucingnya berada di tempat yang sangat jauh. Dustin menyuruh ibunya untuk segera mencari bantuan dan berharap semoga kucingnya cepat ditemukan. Setelah ibunya pergi, Dustin pun segera mempersiapkan diri untuk menangkap Dart. Selain itu, dia memberi umpan Dart dengan kornet. Kornet dia letakkan dari pintu kamar sampai di dekat ruang bawah tanah. Kemudian dia memancing Dart untuk keluar dari kamarnya. Dustin sendiri kemudian bersembunyi di sebuah rumah-rumahan kecil. Saat Dart hampir masuk ke ruang bawah tanah, tiba-tiba dia menoleh ke arah Dustin yang bersembunyi. Dan Dart pun menuju ke sana. Dustin segera membuka pintu tempat persembunyiannya dan memukul Dart sampai Dart masuk ke dalam ruang bawah tanah. Segera Dustin menutup pintu ruang bawah tanah tersebut. Adegan beralih terlihat Elle sampai di alamat yang dia cari. Dia pun segera turun dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang mau menumpanginya. Sampailah Elle di rumah yang dia tuju, kemudian dia mengetuknya, namun pemilik rumahnya menolak untuk ditemui.
Dengan kekuatannya, Elle membuka kunci pintu tersebut. Pemilik rumah terkejut. Elle berkata bahwa dia ingin bertemu dengan mamanya. Akhirnya Elle bertemu dengan mamanya. Nah, mamanya terlihat seperti sedang menonton televisi sambil terus mengucapkan kata-kata yang sama. Kemudian Elle bertanya pada bibinya itu apa yang terjadi pada mamanya. Di sisi lain terlihat Jonathan dan Nancy mendatangi rumah seseorang. Ternyata mereka menemui detektif Murray. Di tempat lain terlihat Billy mengantar Max ke tempat permainan. Saat Max hendak bermain dikduk, di mesin itu ditempel kertas yang menyatakan bahwa mesin itu rusak. Datanglah penjaga permainan itu dan dia berkata apabila Max ingin bermain masih ada mesin satu lagi di belakang. Segera dia menunjukkan tempatnya pada Max. Sesampainya di sana, Max melihat Lucas sudah menunggunya. Max kesal pada Lucas. Ternyata di sini Lucas hanya ingin memberitahu pada Max tentang kejadian 1 tahun yang lalu yang ditimpa oleh Will. Sebelum bercerita, dia bertanya pada Max apakah Max akan menerima semua resikonya. Dan Max pun menjawab dia akan terima resikonya. Kemudian Lucas pun mulai bercerita. Dia bercerita bahwa setahun yang lalu sebenarnya Will tidak tersesat di hutan, namun tersesat di dimensi lain. Adegan beralih pada Will yang sedang menggambar tempat di mana dia melihat Hopper. Joyce dan Michael segera mencocokkan gambar itu dengan gambar yang sudah dibuat oleh Will sebelumnya. Michael menemukannya dan benar gambar itu sama. Kemudian mereka berusaha mencari tahu letak tempat itu. Tiba-tiba terdengar suara mobil. Joyce segera menuju ke depan. Terlihat Bob datang dengan membawa mainan untuk Will. Joyce menyuruh Bob untuk pulang karena saat ini bukanlah saat yang tepat untuk menemui Will. Namun Joyce berubah pikiran, dia memanggil Bob kembali. Di dalam rumah Joyce memperlihatkan semua gambar dan menjelaskan semuanya yang terjadi. Dengan satu syarat, Bob tidak boleh bertanya. Joyce meminta bantuan Bob untuk mencari tempat di mana Hopper berada. Lalu Bob mengajak Joyce berbicara berdua. Saat dia sedang berbicara pada Joyce, pandangannya tertuju pada salah satu gambar Will. Bob sepertinya tahu gambar itu mirip dengan Danau Kekasih. Kemudian Bob mulai melihat gambar Will dan menyocokkan dengan tempat yang dia ketahui. Menurut Bob, gambar Will adalah peta dari kota Hawkins. Adegan beralih pada Hopper. Hopper masih terus berjalan mencari jalan keluar dari terowongan itu. Dia berusaha menghubungi laboratorium Hawkins dengan menggunakan alat komunikasinya. Tiba-tiba dia sampai di suatu tempat di mana banyak sekali tulang manusia. Kemudian Hopper menyalakan koreknya. Dia melihat di dinding terowongan banyak sekali makhluk aneh. Saat dia dekatkan apinya, makhluk tersebut ketakutan. Sepertinya Hopper mendapatkan ide, diambil salah satu tulang di sana, lalu bajunya dia copot dan dililitkan ke ujung tulang tersebut. Kemudian Hopper membakarnya. Lalu ia pun mengarahkan api itu ke dinding terowongan, sehingga makhluk aneh itu pun mulai menghilang. Kemudian Hopper mencoba membukanya ke atas dengan tangannya. Di lain sisi terlihat Dustin sedang mengubur kucing milik ibunya. Dustin kemudian menghubungi teman-temannya dengan menggunakan walkie-talkie. Dia mengatakan kode merah secara berulang-ulang. Di tempat Lucas terlihat Erica, adik Lucas, yang memegang walkie-talkie tersebut. Dia menjawab panggilan Dustin dengan menyuruh Dustin untuk tutup mulut. Dustin menanyakan Lucas pada Erica, namun Erica tidak tahu dan walkie-talkie tersebut dia matikan. Adegan beralih terlihat Elle sedang ditanya oleh bibinya, namun Elle terus melihat ke arah ibunya dan mereka pun membicarakan tentang ibunya Elle. Tak lupa bibinya bercerita bahwa ibunya Elle percaya bahwa suatu saat nanti Elle akan pulang. Bibinya Elle memperlihatkan kamar yang sudah disiapkan oleh ibunya untuk Elle. Saat dia menoleh keluar, terlihat lampu di luar kamar berkedip-kedip. Bibinya menjelaskan bahwa itu biasa terjadi karena kabel yang buruk. Lampu yang lainnya pun mulai berkedip satu-satu, hingga menuju ke ruang TV di mana ibunya berada. Menurut Elle ini bukan karena kabel yang buruk, namun ini semua disebabkan oleh mamanya. Kemudian Elle mengusap darah yang keluar dari hidung mamanya. Menurut Elle, mamanya tahu bahwa Elle ada di sana. Tiba-tiba, channel TV berubah-ubah sendiri. Menurut Elle, mamanya ingin berbicara.
Adegan beralih di rumah Will. Terlihat Bob sedang mencocokkan gambar Will dengan peta. Dia mengarahkan Joyce untuk mengukurnya, sambil memberi nama tempat tersebut. Kemudian dia menentukan bahwa Hopper berada kira-kira 1 km ke tenggara Danforth. Kemudian Joyce membawa peta tersebut keluar. Diikuti oleh Will dan Michael, Bob pun segera menyusul. Di tempat lain terlihat Dustin sedang menuju ke rumah Michael. Dia diberitahu oleh ayahnya Michael bahwa Michael sedang tidak ada di rumah. Dia sedang di rumah Will. Dustin pun menanyakan Nancy dan ternyata Nancy pun sedang pergi. Dustin pun segera pergi dari rumah Michael. Saat hendak menaiki sepedanya, dia melihat Steve datang membawa bunga untuk Nancy. Dia pun menghampirinya. Dustin memberitahu bahwa Nancy tidak ada di rumah. Dia pun memberitahu Steve bahwa makhluk Demogorgon itu masih ada. Steve terlihat kebingungan. Dustin pun segera mengajak Steve untuk menangkapnya. Di dalam terowongan terlihat Hopper masih berusaha membuka jalan untuk keluar. Namun sepertinya Hopper sudah kelelahan dan terlihat lemas. Makhluk menjalar itu pun segera melilit Hopper. Lama-lama semakin banyak sampai seluruh tubuh Hopper sudah terlilit semua. Di lain sisi, Lucas telah selesai menceritakan semuanya kepada Max. Namun Max sepertinya kurang percaya kepada Lucas. Menurut Max, Lucas hanya ingin membuat Max terkesan dan mengatakan bahwa Lucas orang sinting. Kemudian Max meninggalkan Lucas. Lucas mengejar Max. Dia memberitahu bahwa semua ceritanya itu bukanlah lelucon. Namun Max tetap tidak percaya. Dia butuh bukti. Tiba-tiba Max mendengar suara mobil Billy. Dia pun segera keluar dari sana dan melihat mobil Billy sudah berada di depan gedung permainan. Max berpesan pada Lucas agar tidak mengikutinya, namun ternyata Billy sempat melihat Lucas. Billy pun marah kepada Max karena Max sudah bertemu dengan Lucas. Adegan beralih pada Jonathan dan Nancy. Mereka menunjukkan rekaman saat di laboratorium Hawkins kepada Murray. Nancy bertanya kepada Murray apakah rekaman itu bisa memberatkan orang-orang yang ada di laboratorium Hawkins. Kemudian Murray mulai berpikir. Murray berkata bahwa tidak sesimpel itu. Untuk membuat semua percaya, kemudian Murray dan Nancy mendapatkan ide. Mereka akan memperhalus kisah dari Nancy. Murray memberi arahan pada Nancy dan Jonathan. Di sisi lain, dalam laboratorium, terlihat Dr. Owens dan temannya sedang mengamati sampel tanah yang mereka ambil dari perkebunan labu. Mereka tidak menemukan indikasi pencemaran. Tapi salah seorang ilmuwan itu menunjukkan kepada Dr. Owens, di mana dia membakar salah satu sampel tanah yang telah diambil, dan terlihat semua tanah yang lain pun ikut bereaksi. Adegan beralih pada Elle yang akan melakukan komunikasi dengan ibunya. Elle menutup matanya dengan kain. Dia menyuruh bibinya untuk diam. Elle segera berkonsentrasi. Kini Elle sudah berada di dimensi lain. Dia menemui ibunya dan mengatakan bahwa Elle adalah Jane dan Elle sudah pulang. Ibunya berkata, "No," sambil tangannya meraih tangan Elle. Tiba-tiba ibunya menghilang dari pandangan Elle. Elle pun berteriak histeris. Terlihat di depan Elle, ibunya sedang mengandung dan dia terjatuh. Kemudian terbayang saat ibunya dibawa ke rumah sakit dan melahirkan Elle. Nampak di sana ada Dr. Banner. Dan Terry Eve pun pingsan. Saat tersadar, hal pertama yang dia lihat adalah bunga matahari. Dia menanyakan pada adiknya di mana Jane anaknya. Adiknya berkata bahwa Jane sudah meninggal. Namun Terry Eve tidak percaya karena dia sempat mendengar saat dilahirkan anaknya itu menangis. Kemudian Terry Eve berusaha pergi mencari anaknya. Namun dia segera dibius. Bayang-bayang saat dia membuka brankas untuk mengambil pistol pun terlintas. Kunci brankas tersebut adalah 3 ke kanan, 4 ke kiri. Segera dia mengisi pistolnya dengan peluru. Kemudian Terry Eve menuju ke laboratorium Hawkins. Saat masuk gedung laboratorium, dia ditanya oleh petugas keamanan agar menunjukkan tanda pengenalnya. Namun petugas itu malah ditembak oleh Terry Eve. Segera Terry Eve menuju ke ruangan dengan tanda gambar pelangi. Terlihat di dalamnya seorang anak perempuan berkulit putih dan seorang anak perempuan yang agak lebih tua berkulit hitam. Gua berasumsi yang berkulit hitam itu adalah Kali. Terry Eve segera menghampiri mereka. Saat dia hendak mengambil Jane, tiba-tiba dari belakang dia ditarik paksa oleh beberapa petugas keamanan.
Dan dia pun diikat di sebuah ranjang. Kemudian terlihat Dr. Banner dan beberapa temannya di sana. Terry pun lalu dicuci otaknya. Elle pun tersadar dari konsentrasinya. Dia pun menangis dan mengetahui bahwa dirinya adalah Jane, anak dari Terry Eve. Adegan beralih pada Joyce, Bob, Michael, dan Will yang mencari tempat yang diperkirakan Hopper ada di sana. Namun mereka masih bingung tepatnya di mana. Tiba-tiba Will berkata belok kanan. Menurut Will, dia melihatnya dalam ingatan. Joyce pun membelokkan mobilnya dengan tiba-tiba dan ternyata berhenti pas di belakang mobil Hopper. Joyce dan Bob segera mencari Hopper. Joyce turun ke dalam lubang galian Hopper. Lalu dia melihat sesuatu merambat di sana. Kemudian Joyce memukulkan skop itu ke sana dan makhluk itu pun pergi. Joyce segera turun ke terowongan itu. Dia lalu memanggil-manggil Hopper dan Bob menyusulnya. Joyce terus mencari Hopper dengan menggunakan senter. Saat berada di terowongan yang bercabang, Joyce menemukan sisa rokok milik Hopper. Dia pun segera menyusuri terowongan itu. Di atas nampak Will dan Michael keluar dari mobil. Terlihat banyak iring-iringan mobil menuju ke sana. Ternyata itu adalah mobil dari laboratorium Hawkins. Di dalam terowongan, Joyce menemukan topi Hopper. Dia mengarahkan senternya ke setiap penjuru. Tiba-tiba dia melihat lengan Hopper. Bob dan Joyce segera menolong Hopper, yang terlihat tercekik oleh monster itu. Hopper memberitahu ada pisau di sana. Joyce pun kemudian memotong monster tadi. Dia pun berusaha melepaskan lilitan monster tersebut pada tubuh Hopper. Dan akhirnya Hopper terlepas dari monster itu. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh orang-orang yang berseragam APD lengkap. Kemudian menyuruh Joyce, Hopper, dan Bob segera pergi dari tempat itu. Lalu orang lab itu mulai membakar monster di tempat itu. Tiba-tiba Will merasakan kesakitan yang amat sangat. Semakin lama tubuh Will semakin mengejang dan film pun bersambung. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada episode 6 season 2 film Stranger Things. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Terlihat Hopper yang sedang dibersihkan badannya dari kontaminasi dimensi lain oleh beberapa petugas. Di lain tempat, Will sedang diperiksa oleh Dr. Owens. Mereka mengecek detak jantung dan suhu badan Will. Will merasakan seluruh tubuhnya kesakitan. Dia merasa terbakar. Dr. Owens menyuruh mengecek tubuh Will, namun mereka tidak melihat apapun. Karena Will terus-menerus kesakitan, akhirnya Will diberi suntikan obat bius. Adegan beralih nampak Dustin masih bersama Steve. Steve menanyakan tentang monster itu. Dustin pun menjelaskannya. Menurut Steve, mungkin itu hanya kadal kecil aja. Dustin menyangkalnya karena Dustin melihat saat monster itu membuka wajahnya dan memakan kucingnya seperti monster Demogorgon. Sesampai di rumah Dustin, Steve segera mengeluarkan senjata yang dulu dia pakai untuk melawan monster saat di rumah Will. Mereka pun segera menuju ke pintu ruang bawah tanah. Dustin berkata bahwa monster itu ada di sana. Kemudian Steve membuka pintu ruang bawah tanah tersebut dan mengarahkan senter itu ke sana. Namun monster itu tidak terlihat. Steve memutuskan untuk turun ke bawah. Dia menemukan kulit monster yang sepertinya dia sudah tumbuh lebih besar lagi. Steve mengajak Dustin turun ke bawah. Mereka menemukan sebuah lubang yang sudah dibuat oleh monster tersebut untuk melarikan diri. Dan film pun baru dimulai. Terlihat di rumah Will, beberapa orang masuk dan memeriksa semua yang ada di rumah itu. Semua yang ada di situ mereka foto. Gambar monster yang dibuat Will pun tak luput dari itu semua. Scene beralih di laboratorium Hawkins. Terlihat Joyce sedang diinterogasi oleh Dr. Owen dan timnya. Dia menanyakan sejak kapan hal itu menimpa Will dan kenapa Will tidak langsung dibawa ke laboratorium. Joyce kesal karena waktu itu ia sudah dibawa ke lab, namun tidak ada tindakan apa-apa dari mereka semua. Padahal Will sudah sering memberitahu Dr. Owen bahwa ada yang salah, namun Dr. Owen terus menyangkalnya.
bahwa itu hanyalah khayalannya aja. Dr. Owens berusaha mengerti akan keadaan Joyce. Dia berkata jika dia berada di posisi Joyce, dia pun akan marah. Di sini Joyce ingin memindahkan Will ke rumah sakit yang sebenarnya. Namun Dr. Owens meyakinkan Joyce bahwa Will akan dapat perawatan terbaik di sini. Namun Joyce masih merasa kesal. Dia bertanya apakah satu ruangan ini ada yang tahu apa yang salah pada anaknya. Mereka semua hanya terdiam aja. Adegan beralih terlihat seseorang mengcopy rekaman Nancy. Kemudian kaset rekaman itu pun dimasukkan ke amplop dan dikirimkan ke majalah Chicago Sun-Times. Murray, Nancy, dan Jonathan sedang bersenang-senang di rumah detektif Murray itu. Mereka minum minuman beralkohol. Sepertinya rencana mereka berhasil untuk menyebarluaskan berita keburukan laboratorium Hawkins. Saat Murray akan menambahkan minuman ke dalam gelas Nancy dan Jonathan, mereka menolaknya dengan alasan Jonathan akan menyetir. Namun detektif Murray melarangnya karena hari sudah larut malam. Dia pun menawarkan mereka untuk menginap di rumahnya. Akhirnya Nancy dan Jonathan pun setuju. Mereka pun berbincang-bincang. Menurut Murray, Nancy dan Jonathan adalah sepasang kekasih. Namun mereka membantahnya. Mereka bilang hanya berteman aja. Setelah itu Murray meninggalkan Nancy dan Jonathan. Sebelumnya dia memberitahu bahwa di ruang kerjanya ada sofa tarik untuk Jonathan tidur. Dan Nancy akan tidur di kamar. Dan tak lupa Murray meledek Nancy untuk berbagi tempat tidur dengan Jonathan. Di dalam ruangan masing-masing terlihat Jonathan dan Nancy gelisah memikirkan tentang perkataan Murray. Bahwa mereka ada rasa ketertarikan satu sama lain. Dan Nancy pun keluar kamar. Ternyata Jonathan pun keluar dari ruangan. Mereka terlihat gugup. Nancy berkata pada Jonathan agar tidak mendengarkan apa yang Murray bilang, karena saat itu dia sedang mabuk. Akhirnya mereka masuk lagi ke ruangan masing-masing. Namun mereka masih tidak bisa tidur dan memikirkan satu sama lain. Saat Nancy membuka pintunya, ternyata Jonathan sudah berada di depan kamar tidurnya. Jonathan pun tiba-tiba mencium Nancy dan mereka pun mantap-mantapan. Adegan beralih di kamar Lucas. Terlihat Lucas sedikit bertengkar dengan Erika. Dia tidak suka Erika sering masuk ke kamarnya. Namun tiba-tiba Erika pun menjawab agar Lucas memberitahu Dustin agar menutup mulutnya. Lucas bertanya apa maksudnya. Erika pun menjawab bahwa Dustin dari tadi berkata kode merah Lucas. Lucas segera berlari ke kamarnya dan menyalakan walkie-talkie-nya. Dia segera menghubungi Dustin, dan Dustin pun segera menjawab bahwa Dart sudah tumbuh dan kabur, dan dia adalah bayi Demogorgon. Dustin menyuruh Lucas untuk menemuinya dan Steve di tempat pembuangan. Tak lupa Dustin menyuruh Lucas membawa teropong dan roketnya. Adegan beralih di laboratorium. Terlihat Dr. Owens mendatangi Hopper. Dia membawakan Hopper seragam APD lengkap untuk diajak melihat sesuatu. Mereka pun segera menaiki lift menuju ke bawah tanah. Dalam perjalanan, Dr. Owens memberikan penjelasan pada Hopper tentang makhluk yang beradaptasi dan menemukan cara untuk bertahan hidup. Sampailah mereka di tempat Hopper terjebak waktu itu. Mereka sebagian sudah dibakar, namun belum semua. Hopper menanyakan itu. Jawaban Dr. Owens adalah karena ada komplikasi. Di tempat lain terlihat Joyce sedang bercerita pada Bob bahwa dia disuruh menandatangani banyak dokumen. Bob bertanya dokumen seperti apa. Joyce pun menjawab dokumen rahasia. Ada formulir resmi yang menyatakan bahwa tidak pernah terjadi sesuatu. Saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba Will memanggilnya. Joyce mendekati Will dan Bob memanggil dokter. Namun Joyce merasa heran saat Will melihat Bob. Dia tidak mengenalnya. Pagi hari di kediaman Murray, terlihat Nancy, Hopper, dan Murray sarapan bersama. Murray meledek Jonathan tentang tidurnya tadi malam. Jonathan menjawabnya dengan gugup, dan Nancy hanya senyum-senyum aja. Sebelum pulang, Nancy menelpon ibunya dan memberinya kabar dan tak lupa menanyakan Michael pada ibunya. Ibunya berkata bahwa Michael menginap di rumah saudara Will. Adegan beralih terlihat Lucas mendatangi rumah Max. Billy yang menyuruh Max membuka pintu. Dan Max terlihat kaget karena ada Lucas di sana. Dia mengajak Max pergi untuk membuktikan ucapannya.
Di dalam rumah, Billy telah selesai olahraga. Dia menuju ke pintu. Tiba-tiba Max masuk dan Billy bertanya siapa yang tadi datang. Max pun berbohong bahwa Mormon yang tadi datang. Billy mengecek keluar dan dia tidak menemukan siapa-siapa. Ternyata Lucas sudah berada di bawah jendela Max. Max pun kabur melalui jendela di kamarnya. Mereka segera pergi dari sana. Di lain tempat, Will sedang diperiksa oleh Dr. Owen. Dia menanyakan pada Will pertanyaan seputar Will. Di lain sisi, tim Dr. Owen yang lain menyaksikan itu melalui monitor kamera CCTV. Dr. Owen menanyakan satu persatu orang yang berada di situ. Apakah Will mengenalinya? Will mengenali Michael, namun dia tidak ingat pada Hopper. Dr. Owens menanyakan tentang kejadian semalam kepada Will. Apakah Will mengingatnya? Ternyata Will hanya teringat bahwa para prajurit itu menyakitinya. Seharusnya mereka tidak boleh menyakitinya. Itu membuatnya kesal. Dr. Owens menunjukkan foto gambar Will. Apakah ini yang kesal? Dan Will pun mengangguk. Dr. Owens akan melakukan sesuatu percobaan. Dia meminta izin pada Will. Seseorang masuk dengan membawa potongan monster itu. Lalu makhluk itu dibakar ekornya. Terlihat Will merasa ada sengatan kecil. Kemudian makhluk itu dibakar semuanya. Will pun terlihat sangat kesakitan. Joyce pun menyuruh menghentikan itu semua. Dr. Owen menjelaskan bahwa Will terkena semacam virus yang menyebabkan gangguan neurologis, yaitu saat virus menempel pada inangnya, mereka mengganda dan membajak inangnya. Namun Dr. Owens memberikan harapan pada Joyce bahwa virus itu bisa disembuhkan. Dia pun akan mencobanya. Adegan beralih pada Steve dan Dustin. Mereka menyebar daging untuk memancing Dart agar menuju ke tempat pembuangan. Sambil melakukan itu, mereka pun berbincang-bincang. Di lain tempat, terlihat Hopper sedang meninggalkan pesan suara untuk Elle. Melalui radio komunikasinya, Hopper memberitahu pada Elle bahwa dia pergi lama bukan karena pertengkarannya dengan Elle, tetapi karena hal lain. Hopper akan menjelaskan semuanya saat nanti bertemu dengan Elle. Tak lupa dia meminta maaf pada Elle atas semua yang terjadi. Hopper hanya tak ingin Elle terluka. Hopper juga tidak ingin kehilangan Elle. Di sisi lain terlihat Dr. Owens dan timnya sedang berdiskusi masalah Will. Salah seorang ilmuwan itu berkata bahwa mereka harus meneruskan pembakaran. Namun Dr. Owens melarangnya. Dengan alasan itu bisa membuat Will tewas. Dr. Owens keluar dari ruangan meeting tersebut. Terlihat dia sedang berpikir di ruangannya. Di tempat Will dirawat, Will memberitahu Michael bahwa dia melihat sesuatu. Dia mempunyai cara untuk menghentikan monster bayangan itu. Adegan beralih di tempat pembuangan. Dustin dan Steve sampai di sana. Ternyata Lucas dan Max sudah lebih dahulu ada di sana. Lucas memanggilnya. Steve segera mengajak mereka berdua untuk mempersiapkan tempat penjebakan Demogorgon. Di lain sisi, terlihat mobil Jonathan sudah sampai di rumahnya. Kemudian dia masuk dan memanggil ibunya dan Will, namun tidak ada jawaban. Jonathan pun memeriksa rumahnya. Dia menemukan gambar monster bayangan yang dibuat oleh Will. Dia juga menemukan kotak bekas foto Polaroid. Dia merasa bahwa ada orang lain yang sudah masuk ke dalam rumahnya. Adegan beralih di laboratorium. Will sedang memperhatikan foto gambar monster bayangan. Dia menunjukkan suatu tempat yang menurutnya itu penting, karena monster bayangan itu tidak mengizinkan Will untuk melihat tempat apa itu. Pasukan Dr. Owens pun segera mempersiapkan diri. Mereka segera menuju ke tempat yang ditunjuk Will tadi. Tim yang lain mengawasi dengan menggunakan alat pendeteksi. Mereka yang menunjukkan arah pasukan yang ada di terowongan. Di lain sisi, pada malamnya terlihat Dustin, Lucas, Mac, dan Steve telah selesai mempersiapkan jebakannya. Mereka segera masuk ke dalam bus yang sudah dipersiapkan. Terlihat Lucas sedang mengawasi tempat itu dengan menggunakan teropongnya. Dia belum melihat kedatangan Demogorgon. Di dalam bus, Max bertanya pada Steve, apakah sebelumnya Steve pernah melawan makhluk tersebut. Steve mengangguk, namun Max masih kurang percaya bahwa makhluk itu adalah monster. Bisa jadi makhluk itu adalah beruang.
Dustin merasa kesal pada Max. Dia mengatakan kenapa datang kalau tidak percaya. Dustin menyuruh Max pulang. Max kesal lalu menyusul Lucas ke atas. Mereka pun akhirnya berbincang-bincang dan terlihat akrab. Mereka saling memuji satu sama lain. Tiba-tiba terdengar suara Demogorgon. Semuanya bersiap. Lucas mencari sumber suara itu. Ternyata dari arah pukul 9. Dia memberitahu hal itu kepada Dustin dan Steve. Namun anehnya Demogorgon tersebut tidak memakan umpan yang sudah mereka siapkan. Steve merasa tidak sabar dan dia pun keluar dari bus tersebut dengan membawa senjatanya. Namun yang terjadi di luar dugaan, ternyata Demogorgonnya tidak cuma satu dan itu hanya jebakan. Lucas memperingatkan Steve agar hati-hati bahwa ada Demogorgon lain di belakangnya. Dustin pun kemudian menyuruh Steve mundur dan masuk kembali ke dalam bus. Steve lalu berlari dan segera masuk ke dalam bus. Mereka pun ketakutan, nampak di sana mereka mulai dikepung oleh para Demogorgon yang berada di mana-mana. Dan tiba-tiba ada Demogorgon yang ada di atas mereka. Max pun ketakutan melihatnya. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang memanggil mereka semua untuk menuju ke tempat lain. Alhamdulillah mereka semua berhasil selamat. Di sini mereka heran kemana perginya para Demogorgon. Di lain sisi terlihat para pasukan Dr. Owens sudah sampai di tempat yang ditunjukkan oleh Will. Di sana terlihat banyak sekali tulang manusia dan hewan. Hopper ingat bahwa ia pernah di sana, di mana pasukan Dr. Owens tak menemukan apa-apa dan mereka menganggap Will telah berbohong. Namun tiba-tiba terdengar suara Demogorgon yang berdatangan. Adegan beralih pada Will yang tiba-tiba meminta maaf dan berkata bahwa monster bayangan memaksanya. Monster itu marah atas pasukan Dr. Owens dan ingin menghabisi mereka. Michael yang tahu bahwa pasukan Dr. Owens dalam bahaya, ia pun bergegas memberitahu mereka semua. Di sisi lain terlihat sudah banyak sekali pergerakan dari para anak Demogorgon yang menuju ke pasukan Dr. Owens. Di sini Michael mencoba memperingatkan bahwa ini semua jebakan kepada mereka, namun ia dihentikan oleh para penjaga. Benar saja pasukan Dr. Owens dibantai habis oleh anak Demogorgon. Dan Will menyuruh ibunya segera pergi karena monster bayangan sudah tahu posisi Will di mana. Ternyata para Demogorgon sudah mulai mendekati laboratorium Hawkins. Dan terlihat para Demogorgon pun sudah datang. Dan film pun bersambung. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita film Stranger Things. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Pada episode kali ini, kita akan berada pada satu hari sebelum dari penyerangan Demogorgon yang ada di laboratorium Hawkins. Di mana episode ini dimulai dengan diperlihatkan bayangan kejadian yang dialami oleh Terry Eves. Di mana Elle merasa tidak kuat dan segera membuka kain penutup matanya. Bibinya yang bernama Becky segera memeluk Elle untuk memberikan ketenangan. Setelah Elle tenang, Becky menyuruh Elle untuk menceritakan apa yang telah Elle lihat. Becky bertanya apakah yang dia lihat seperti lingkaran berulang yang menunjukkan gambar yang sama. Menurut Elle, mamanya ingin menunjukkan gadis yang ada di ruang pelangi. Mamanya ingin agar Elle menemukannya. Kemudian Becky mencari berkas-berkas tentang anak hilang yang dulu disimpan oleh Terry Eves. Becky memberikan sebuah file yang kemudian diperiksa oleh Elle. Di dalam file itu, Elle menemukan potongan koran yang ada gambar gadis yang ada di ruang pelangi. Elle mencoba mencarinya dengan menggunakan kekuatannya. Namun tidak bisa. Saat Elle sedang beristirahat di kamarnya, Elle mencoba lagi mencari gadis itu dengan kekuatannya. Elle melihat seseorang sedang duduk di depan perapian. Saat orang itu menoleh, Elle pun tersadar dari konsentrasinya. Elle segera keluar kamar memanggil Becky untuk memberitahu bahwa dia sudah menemukannya. Namun saat di ruang tamu, dia melihat bibinya itu menelpon seseorang dan sedang menceritakan tentang keberadaannya Elle. Becky tidak sengaja melihat Elle, dia segera menyudahi teleponnya. Saat melintasi meja, dia melihat isi tasnya sudah berantakan.
Sepertinya Elle telah mengambil beberapa uangnya. Becky kemudian mencari Elle, namun Elle sudah tidak ada di rumah itu. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Elle turun dari dalam bus. Dia berada di pusat kota. Elle melewati jalan di mana banyak sekali anak pang di sana. Elle mempercepat langkahnya. Tibalah Elle di sebuah bangunan yang menurutnya seseorang yang dia cari ada di sana. Elle segera masuk ke dalam. Terlihat beberapa anak pang di sana. Mereka menyambut Elle dengan tidak ramah. Seseorang mengusirnya, namun Elle bilang bahwa dia ingin mencari kakaknya. Elle mengatakan bahwa dia melihatnya di sini. Kemudian Elle menunjukkan potongan koran yang ada foto orang yang dia cari. Kemudian mereka mengamatinya dan berkata, "Mungkinkah ini Kali?" Kemudian orang itu bertanya pada Elle, siapa yang memberitahu dia akan tempat itu. Orang itu takut apabila ada yang mengetahui tempat itu. Namun Elle bilang tidak ada. Orang itu pun tidak percaya. Dia kemudian mengeluarkan pisau dan mengancam Elle. Temannya yang lain mencoba menghentikannya untuk mengganggu Elle, namun orang itu tetap tidak memperdulikannya. Dia tetap memaksa Elle untuk memberitahu bagaimana Elle bisa menemukan mereka. Tiba-tiba di tangan orang itu terlihat banyak laba-laba yang membuatnya ketakutan dan menari seperti orang gila. Ternyata di tangga sudah berdiri seseorang yang ternyata dia adalah Kali. Orang tadi yang mengganggu Elle sudah terkena kekuatan ilusi dari Kali. Kali kemudian mendekati Elle. Salah satu dari mereka memberikan potongan koran yang di situ ada gambar Kali. Kali bertanya pada Elle dari mana Elle mendapatkan gambar itu. Elle menjawab, "Mama." Kemudian Elle menceritakan pada Kali bahwa mamanya yang memberitahunya dengan lingkaran impian. Elle melihatnya di ruang pelangi. Elle kemudian memberitahukan nama aslinya bahwa dia bernama Jane. Kali mengambil tangan Elle dan melihat tato bertuliskan 011. Dan dia juga menunjukkan tangannya yang ada tato bertuliskan angka 8. Akhirnya mereka pun berpelukan. Nampak di balkon, kakak beradik itu saling bercerita tentang masing-masing. Oh iya, kakak beradik di sini itu ya satu angkatan senasib lah, sepenanggungan. Elle kemudian menceritakan bahwa selama 327 hari dia tinggal dengan seorang polisi. Lalu Kali mempengaruhi Elle dengan sudut pandangnya bahwa mereka selalu jadi monster bagi orang lain. Di sini mereka saling mencurahkan keluh kesah mereka selama ini, di mana Kali juga menunjukkan bakatnya yang dapat membuat sebuah ilusi pikiran kepada orang yang ia pengaruhi, di mana ia bisa menciptakan segala yang ia mau, namun ciptaannya itu tak nyata. Di sini Elle terlihat kagum dengan bakat yang Kali punya. Mereka pun mulai akrab satu sama lain. Di dalam kamar mereka pun akhirnya mengobrol kembali. Kali merasa sekarang dirinya merasa lebih utuh berkat kehadiran Elle. Kali berasumsi ada alasan mengapa ibu Elle mengirimnya bertemu Kali. Kali merasa bahwa ia dan Elle memiliki sebuah ikatan. Di lain sisi terlihat teman Kali sedang beraktivitas seperti biasanya. Tiba-tiba Kali datang dan ingin merencanakan sesuatu, di mana Kali menunjukkan bahwa Elle dapat menemukannya hanya dengan foto aja. Namun temannya tak mempercayai hal itu. Di sini Kali berencana akan menjalankan misi mereka esok hari untuk memburu orang yang menyiksanya waktu dulu di laboratorium. Namun teman-temannya tak setuju dengan hal itu. Di sini Kali tetap bersikukuh untuk pergi mencari orang itu esok hari. Adegan beralih pada Elle yang melihat dan mendengar bahwa Hopper menghubunginya melalui radio komunikasi, di mana Hopper meminta maaf kepadanya seperti pada episode sebelumnya. Terlihat Elle yang mendengarnya dan tiba-tiba dia terbangun, di mana Kali membangunkannya dan segera mereka semua akan memulai pencarian para penjahat laboratorium Hawkins. Di sini Kali memperkenalkan temannya satu persatu. Dimulai dari terdapat Axel yang takut laba-laba, ada Dottie yang kabur dari rumah sakit jiwa, ada Mike, pelindung dan mata dari kelompok itu, ada juga Fasin, prajurit tangguh, di mana mereka semua berkumpul karena dibuang dari masyarakatnya, dan mereka akan balas dendam kepada orang-orang yang telah menghina dan menghancurkan hidup mereka. Di mana mereka semua bersyukur bertemu Kali yang memberikan harapan kepada mereka untuk tetap melanjutkan hidup.
Lalu di sini Kali memperlihatkan foto-foto orang-orang yang akan dijadikan target dalam balas dendam pertama. Di sini Elle menanyakan kenapa mereka melakukan hal ini. Kali menjelaskan bahwa mereka hanya ingin balas dendam terhadap apa yang mereka lakukan sebelumnya. Di sini Kali mengajak Elle ke suatu tempat. Ternyata Kali ingin menunjukkan sesuatu kepada Elle. Dia ingin mengajari Elle untuk mengendalikan kekuatannya. Kali menyuruh Elle untuk menarik kereta yang ada di depannya. Elle pun mencoba melakukannya. Namun Elle tak mampu. Di sini Kali berusaha untuk membantunya dengan memberikan nasihat agar Elle menemukan amarahnya. Dan Elle pun mencobanya kembali. Di sini Elle mulai mengingat masa-masa tak menyenangkan dalam hidupnya, di mana Hopper berbohong dan semua kebencian yang ia alami atas penderitaan ibunya. Dan akhirnya kereta itu mulai ketarik oleh Elle, dan Elle pun berhasil melakukannya. Elle terlihat sangat lemas. Di sini semua teman Kali sangat senang melihat hal itu. Kali segera memperlihatkan orang-orang jahat yang menjadi target mereka pada Elle. Elle disuruh Kali untuk memilih target yang mungkin Elle kenali. Elle memilih salah seorang yang menurut dia pantas untuk dijadikan target, karena orang itulah yang menyakiti mamanya. Kali menambahkan pada Elle bahwa orang itu bernama Ray Carroll. Selain menyakiti mamanya Elle, dia mengetahui semua tentang Kali dan Elle, dan dulu pernah menyiksa mereka berdua. Kemudian Elle disuruh konsentrasi untuk mengetahui keberadaan dan situasi di tempat Ray Carroll. Dan Elle pun berhasil melacaknya. Akhirnya mereka pun bersiap. Kali mendandani Elle agar terlihat sedikit nakal. Dan mereka pun berangkat. Di dalam perjalanan terlihat Kali dan teman-temannya bersenang-senang. Mereka juga memberikan topeng kepada Elle sebagai identitas kelompok mereka. Di tengah perjalanan rombongan itu tiba-tiba berhenti. Elle bertanya pada Kali apa yang akan mereka lakukan. Kali menjawab mencari bekal. Masuklah mereka semua ke dalam supermarket. Kali memberitahu penjaga supermarket tersebut bahwa kamar mandinya bocor. Dan segera petugas itu melihat ke arah kamar mandi dan dia melihat ada air keluar dari sana. Segera dia masuk ke kamar mandi untuk mengeceknya. Padahal itu hanya ilusi dari Kali aja. Teman Kali memberi instruksi. Mereka punya waktu setengah menit untuk mengambil apa saja yang mereka inginkan. Elle pun ikut mencari bekal makanan. Saat Elle melihat Ego, dia langsung mengambil beberapa box. Saat mereka asik mengambil barang di supermarket, tiba-tiba penjaga supermarket itu sudah keluar dari kamar mandi dan menodongkan pistol ke arah mereka. Sambil menyuruh mengembalikan barang-barang itu, atau dia ledakan kepala teman-teman Kali. Elle pun mengambil tindakan dengan menggunakan kekuatannya. Dia mendorong penjaga itu hingga membentur dinding dan pingsan. Mereka langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sesampainya di tempat target, Kali menyuruh Elle untuk melihat keadaan rumah target. Elle kemudian memejamkan matanya dan dia pun berkata bahwa target sedang menonton TV. Teman Kali bertanya apakah dia di rumah sendirian. Elle berkata bahwa dia melihatnya tidak ada yang lain. Akhirnya mereka pun beraksi. Tak lupa mereka memakai topeng terlebih dahulu. Dengan kekuatannya, Elle membuka kunci pintu dan mematikan TV-nya. Orang itu segera mengecek TV-nya. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Ternyata Kali dan teman-temannya sudah berdiri di belakangnya. Ray kaget, dia berusaha kabur. Namun Fasin menghadangnya dan menyuruhnya duduk kembali. Ray Carroll menyuruh mereka mengambil apa saja yang mereka mau. Dan mereka pun segera berpencar mencari apa yang mereka inginkan. Kecuali Elle dan Kali. Kali dan Elle membuka topengnya. Dia bertanya pada Ray Carroll apakah dia masih ingat mereka. Namun Ray menggelengkan kepalanya. Kemudian dengan kekuatan Kali, dia membuat Ray melihat Kali dan Elle pada waktu masih kecil. Ray pun kaget. Tiba-tiba Kali memukulnya. Elle dengan kekuatannya juga membanting pria itu. Dia kesal karena pria itu sudah menyakiti mamanya. Ray berusaha memberi penjelasan bahwa saat itu dia hanya melakukan perintahnya aja. Orang yang memerintahnya berkata bahwa ibunya Elle sedang sakit. Saat Elle hendak menggunakan kekuatannya kembali, Ray berkata bahwa dia bisa membantu Elle untuk menemukan pria itu, yang ternyata adalah Dr. Banner. Namun Elle menyangkalnya. Menurutnya Dr. Banner sudah tiada. Namun menurut Ray, Dr. Banner masih hidup.
Menurut Kali, apabila benar Dr. Banner masih hidup, maka El pasti akan mudah menemukannya dengan kekuatannya. Kali segera menyuruh El untuk membunuhnya. El menggunakan kekuatannya untuk mencekik Ray. Namun tanpa sengaja El melihat foto Ray dan dua anaknya. El pun melepaskan Ray. Di dalam ruangan lain, dua orang teman Kali melihat anak-anaknya Ray sedang menelpon polisi. Dan polisi sedang dalam perjalanan. Segera mereka melaporkan pada Kali. Kali marah pada El karena melepaskan Ray. Dia membangkitkan kemarahan El, mengingatkannya akan kesalahan Ray pada mamanya dan El. Temannya Kali sudah mengingatkan lagi bahwa kedua anak tadi sudah menelpon polisi. Namun Kali masih tetap ingin menyelesaikan tugasnya. Dia menyuruh El segera membunuhnya, namun El diam aja. Kali segera mengarahkan pistolnya ke Ray. Namun tiba-tiba El membuang pistol Kali keluar jendela. Terdengar suara sirene polisi sudah semakin dekat. Mereka pun segera keluar dari sana dan masuk ke dalam mobilnya. Saat dalam perjalanan di dalam mobil, Kali memarahi El karena telah mengambil haknya. Namun El hanya diam aja. Saat sudah sampai di markas mereka, terlihat El sedang merenung. Kemudian Kali datang duduk di depan El. Dia menjelaskan pada El bahwa dulu dia pernah seperti El. Makanya dia bersikap keras pada El. Dia tidak ingin kesalahan pada masa lalunya terulang kembali. El beralasan waktu itu ada anak-anak. Kali kemudian menceritakan kisahnya kabur dari laboratorium. Dia menggunakan kekuatannya untuk kabur dari sana. Sampai dia menemukan tempat untuk bersembunyi, yaitu sebuah keluarga sama seperti El dan Hopper. Tapi mereka tidak bisa menolongnya, yang akhirnya Kali pun kehilangan mereka. Setelah kejadian itu, Kali berhenti bersembunyi. Dia memakai bakatnya untuk melawan orang-orang yang menyakitinya. Kali memberitahu El bahwa kali ini El dihadapkan pada ujian yang sama. Kembali bersembunyi dan berharap mereka tak menemukanmu atau berjuang melawan mereka. El bertanya, berjuang melawan siapa? Berjuang melawan pria yang mengaku ayah kita. Begitu kata Kali. Di sini gua berasumsi bahwa ayah kita itu adalah Dr. Banner. Namun El menyangkal bahwa papanya sudah meninggal. Tiba-tiba di belakang El muncul Dr. Banner dan mengucapkan kata-kata yang membuat El marah padanya. Sampai El berteriak dengan keras. Dan El pun menangis. Ternyata itu semua adalah perbuatan Kali. Kali memberikan kebebasan pada El untuk menentukan pilihannya. Di mana El bisa memilih untuk pergi kembali pada Hopper atau tinggal untuk membalaskan dendam ibunya. Kali pun meninggalkannya pergi. Di luar markas terlihat banyak iring-iringan mobil polisi. Di dalam markas, teman-teman Kali sedang bermain judi. Mereka tidak menyadari bahwa polisi sedang menyergap mereka. Terlihat di kamar El sedang memeluk baju pemberian Michael. Dan dia pun teringat masa lalunya bersama Michael, Dustin, dan Hopper. Tiba-tiba dalam bayangan itu, dia juga melihat Hopper yang terlihat bingung dan panik. El juga melihat Michael yang sedang berlari. Sambil berteriak, Michael ingin memberitahu bahwa semua ini adalah jebakan. El mendekati Michael dan ingin membantunya, namun bayangan Michael menghilang. El berteriak memanggil Michael. Tiba-tiba El tersadar dari lamunannya. Dia melihat ke bawah sudah banyak polisi yang masuk ke dalam markas itu. Kali kemudian menghampirinya dan mengajaknya kabur. Kemudian mereka naik ke atas. Ternyata teman-teman Kali sudah berkumpul di situ. Kali memberitahu mereka bahwa mereka ketahuan. Dia menyuruh teman-temannya untuk diam di tempat. Saat polisi itu sudah berada di tempat Kali dan teman-temannya, polisi itu terlihat tidak melihat apa-apa. Rupanya Kali sudah menggunakan kekuatannya untuk membuat polisi-polisi itu tidak melihat mereka. Saat polisi itu menuju ke atas, Kali memberi isyarat pada teman-temannya untuk segera turun dan menuju ke mobil van mereka. Terjadilah baku tembak di sana. Mereka berhasil berlindung di samping mobil van. Polisi itu terus maju mendekatinya. Temannya menyuruh Kali melakukan sesuatu. Kali segera melakukannya. Terlihat Kali memejamkan matanya dan tiba-tiba di hadapan para polisi itu menjulang tinggi besi-besi baja yang menghalangi mereka untuk menangkap Kali dan teman-temannya. Kali dan teman-temannya segera masuk ke dalam mobil, namun El terlihat ragu. Dia teringat pada bayangannya saat Hopper dan Michael terlihat panik dan ketakutan.
Kali menyuruh Elle masuk, namun Elle memilih untuk pulang pada Hopper dan teman-temannya agar ia bisa membantu mereka. Karena Elle merasa teman-temannya sedang dalam bahaya. Teman Kali mengingatkan agar segera pergi. Kali merayunya, namun Elle tetap ingin menyelamatkan teman-temannya. Saat Elle pergi, tiba-tiba besi yang tadi menghadang para polisi lenyap begitu aja. Dan terlihatlah mobil van itu. Segera polisi memberondong mobil van itu dengan tembakan. Mobil van itu pun kabur, begitu juga dengan Elle. Dia berlari masuk ke lorong, meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian itu, terlihat Elle sudah berada dalam sebuah bus. Nampak di sampingnya seorang nenek menegurnya, karena Elle terlihat sedih. Nenek itu bertanya pada Elle kemana tujuannya. Elle pun menjawab bahwa dia akan menemui teman-temannya, dan dia akan pulang ke rumah. Dan film pun bersambung. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita film Stranger Things. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Terlihat Hopper yang terus memandangi ruangan pintu gerbang menuju dimensi lain. Tiba-tiba muncul seekor Demogorgon. Demogorgon itu berusaha merusak dinding yang membatasinya. Dr. Owens berkata dinding itu terbuat dari kaca polikarbonat. Demogorgon tidak akan bisa melewatinya. Demogorgon itu kemudian seperti berteriak memanggil teman-temannya. Dari dalam lubang muncullah teman-temannya. Kemudian mereka secara bersama-sama berusaha memecahkan dinding kaca itu. Hopper dan Dr. Owen tertegun. Hopper mulai tidak yakin dengan perkataan Dr. Owen tentang dinding kaca itu. Dr. Owens menyalakan alarm tanda bahaya. Michael dan Bob mendengar tanda alarm itu. Michael berkata bahwa mereka sudah terlambat. Dia segera berlari ke kamar Will. Michael memberitahu Joyce bahwa mereka diserang. Terlihat para ilmuwan segera lari keluar. Setelah semua keluar, Hopper menutup pintunya. Namun sepertinya Demogorgon sudah berhasil memecahkan dinding kaca. Hopper diajak oleh Dr. Owen pergi melalui tangga. Terlihat kepanikan di mana-mana. Saat para ilmuwan hendak pergi menggunakan lift, Demogorgon itu berhasil menjebol pintu baja yang ditutup oleh Hopper tadi. Demogorgon itu segera berlari ke arah lift. Di ruangan Will dirawat, Michael berkata bahwa Will harus dibuat tidur karena sekarang Will sudah menjadi spion. Jika Will tahu posisi mereka, maka monster itu pun akan mengetahuinya. Itu bisa membunuh mereka semua. Will berteriak bahwa Michael berbohong, namun Joyce percaya pada Michael. Will terus memberontak. Di ruangan lain, dua orang petugas keamanan sedang berjalan mendekati lift. Saat lift terbuka, segerombolan Demogorgon sedang memakan orang yang berada di dalam lift tersebut. Dua penjaga itu langsung memberondong Demogorgon itu dengan tembakan. Di dalam ruangan Will, mereka mendengar suara tembakan itu. Joyce bertanya pada Will apakah dia mengenalinya. Will terdiam sejenak. Joyce mengulang pertanyaannya. Baru Will menjawab bahwa Joyce adalah ibunya. Joyce menyuruh Bob untuk menahan Will. Dia segera menyuntik Will dengan obat bius. Akhirnya Will pun pingsan. Hopper dan Dr. Owens masuk ke dalam ruangan Will. Dia melihat keluar ruangan. Terlihat di sana para Demogorgon berusaha merusak pintu pembatas ruangan itu. Hopper segera mengajak mereka pergi dari sana. Tanpa sengaja mereka bersembunyi di ruangan monitor kamera CCTV. Terlihat dari layar monitor Demogorgon ada di mana-mana. Tiba-tiba listrik padam dan film pun baru dimulai. Adegan dimulai di rumah Max. Nampak ibu dan ayahnya Max baru sampai di rumahnya. Ibunya mencari Max ke kamarnya, namun Max tidak ada. Dan jendela kamar Max pun terbuka. Di kamar Billy, terlihat dia sedang bersiap diri untuk pergi. Tiba-tiba ibunya Max yang bernama Susan memanggilnya. Namun Billy mengacuhkannya. Dia bilang sedang sibuk. Tiba-tiba ayahnya Billy menyuruhnya membuka pintu. Dia menanyakan tentang Max. Namun Billy bilang tidak tahu karena Max bukan adiknya. Ayahnya pun marah. Billy dipukul dan dia diingatkan akan rasa hormat dan tanggung jawab. Billy disuruh meminta maaf pada Susan dan dia pun suruh membatalkan kencannya kemudian mencari Max sampai ketemu. Adegan beralih pada Steve, Dustin, Lucas, dan Max. Mereka berjalan sambil terus mencari Dart. Tanpa sengaja, Dustin keceplosan bahwa dia mengetahui perkembangan Dart.
dan Dart pun sudah memakan kucingnya. Lucas pun merasa marah karena Dustin sudah berbohong. Dustin juga menyalahkan Lucas karena sudah menceritakan kejadian Will setahun yang lalu pada Max. Akhirnya terjadilah perdebatan kecil di antara mereka berdua. Steve tiba-tiba memanggilnya dan dia mengatakan melihat sesuatu. Lalu mereka semua menuju ke sana. Karena suasana dalam keadaan gelap gulita, mereka tidak melihat apa-apa. Ternyata di sana adalah laboratorium Hawkins. Lucas kemudian melihat dengan menggunakan teropong. Di depannya terlihat gedung lab yang gelap gulita, dan Lucas berkata bahwa Demogorgon akan pulang. Adegan beralih di dalam gedung laboratorium. Dr. Owens menjelaskan jarak antara ruangan itu dengan pintu keluar yang terdekat. Dia menjelaskan lagi apabila listrik padam maka gedung ini akan terkunci. Hanya bisa dibuka dengan komputer biasa secara manual. Tapi pemutusnya harus diatur. Letak pemutusnya ada di lantai bawah mereka saat ini. Hopper segera menuju ke pintu. Dia ingin mengatur ulang pemutusnya. Namun Hopper dicegah oleh Bob. Bob bertanya apakah Hopper bisa mengulang sistem komputernya. Setelah itu dia juga harus bisa memecahkan kode keamanan secara manual. Dan Hopper bertanya pada Bob bagaimana caranya. Hopper harus tahu basic, namun ternyata Hopper tidak tahu. Dr. Owen pun juga tidak tahu. Akhirnya Bob yang akan melakukan tugas itu karena hanya dia yang menguasai tentang basic komputer. Joyce mencegahnya, namun Bob meyakinkan Joyce bahwa dia bisa. Kemudian Hopper dan Bob menyeret salah seorang mayat petugas keamanan. Dia mengambil alat komunikasi dan senjatanya untuk dipakai Bob. Tak lupa Hopper mengajarkan cara memakai senjata pada Bob. Dan dia berpesan apabila terjadi sesuatu cepat kembali lagi ke tempat itu. Bob juga menyuruh Hopper, apabila pintu sudah terbuka tidak usah menunggunya, segera bawa mereka semua keluar dari sana. Hopper pun berjanji pada Bob. Di luar gedung laboratorium terlihat Jonathan dan Nancy tiba di pos penjagaan. Namun tidak ada petugas di sana. Mereka pun keluar dari mobil. Mereka merasa heran karena lampu di gedung laboratorium padam. Jonathan mencoba memencet tombol untuk membuka gerbang, namun tidak bisa karena listriknya mati. Nancy memanggil Jonathan, sepertinya dia melihat sesuatu di dalam hutan. Jonathan pun mengikutinya. Ternyata ada cahaya senter dari dalam hutan. Jonathan pun berteriak siapa di sana. Muncullah Steve, Dustin, Lucas, dan Max. Jonathan dan Nancy kaget. Dia menanyakan apa yang dilakukan Steve dan anak-anak itu di sana. Steve pun bertanya pada Nancy dan Jonathan apa yang mereka lakukan sebaliknya. Nancy menjawab bahwa mereka mencari Michael dan Will. Saat mereka saling bertanya, tiba-tiba terdengar suara Demogorgon dari dalam laboratorium Hawkins. Kembali pada Bob, terlihat Bob menuruni anak tangga. Dia mencari ruangan power district dengan menggunakan senternya. Tanpa sengaja dia melihat dua orang ilmuwan sudah menjadi mayat. Kemudian dia berjalan lagi dan akhirnya Bob menemukan panel manpower. Lalu dia menaikkan tuasnya. Listrik pun mulai menyala kembali. Dari luar gedung, Nancy melihat listrik di gedung laboratorium menyala kembali. Jonathan segera berlari menuju ke pos penjagaan untuk membuka gerbang agar mobilnya bisa masuk ke dalam. Namun ia tidak bisa. Dustin pun berlagak sok tahu. Dia mencoba memencet tombol untuk membuka gerbang. Di dalam gedung laboratorium terlihat Dr. Owen memberi pengarahan pada Bob. Bob mulai memecahkan kode untuk membuka pintu di lantai 1 secara manual. Dan Bob pun berhasil. Kemudian dia lanjutkan membuka pintu portal di depan laboratorium. Dan akhirnya pintu portal pun terbuka. Saat Bob akan kembali ke tempatnya semula, Dr. Owen melihat di monitor bahwa di tangga sebelah barat ada Demogorgon. Bob mendapatkan ide. Dia membuat Demogorgon itu pergi dari tangga barat dengan cara mengaktifkan alarm kebakaran dengan menyemprotkan air. Dan hal itu berhasil. Dr. Owen segera menyuruh Bob keluar dari sana. Karena terburu-buru, Bob lupa membawa pistolnya. Dr. Owen menyuruh Hopper dan lainnya pergi terlebih dahulu. Dia akan mengarahkan Bob agar bisa keluar dari sana. Hopper menggendong Will keluar dari sana diikuti oleh Michael dan Joyce. Terlihat Bob sudah mulai menaiki tangga. Dr. Owens membimbing Bob. Dia memberitahu bahwa di tempat Bob keadaan sedikit ramai oleh Demogorgon.
Bob disuruh berjalan secara perlahan. Saat sampai di lorong, tiba-tiba Dr. Owen melihat ada Demogorgon di sana. Dia menyuruh Bob untuk berhenti. Kemudian Bob diarahkan untuk masuk ke dalam lemari yang ada di sebelah kirinya. Saat Bob baru saja masuk, Demogorgon itu sampai di sana. Dia berjalan di depan pintu lemari. Dr. Owen dan Bob terlihat tegang. Setelah beberapa saat, akhirnya Demogorgon itu pergi menjauh. Dr. Owens menyuruh Bob untuk segera lari ke depan. Bob membuka pintu itu dengan pelan. Namun naas, sebuah tongkat terjatuh di sampingnya dan itu menimbulkan bunyi. Demogorgon yang sudah lumayan jauh dari sana mendengar bunyi itu segera berbalik badan. Bob terkaget. Dr. Owen segera memerintahkan Bob untuk berlari. Demogorgon itu pun mengejar Bob. Bob berhasil mencapai pintu. Dia beristirahat sejenak karena kecapean. Joyce memanggilnya. Saat Bob berbalik badan, Demogorgon itu sudah berhasil menjebol pintu dan menerkam Bob. Joyce histeris. Hopper segera datang menembaki Demogorgon itu. Namun tiba-tiba Demogorgon yang lain berdatangan. Hopper mulai kewalahan. Dia segera menyeret Joyce keluar dari sana. Saat tiba di luar, ternyata mobil Jonathan sudah tiba. Segera mereka masuk ke dalam mobil Jonathan. Di gerbang terlihat Steve, Dustin, Lucas, dan Max menunggu Jonathan. Max melihat dua mobil berjalan dengan kecepatan tinggi. Hopper berhenti dan menyuruh mereka segera naik ke mobilnya. Di dalam laboratorium terlihat Bob sudah menjadi santapan para Demogorgon itu. Di lain sisi, sampainya di rumah Will, Jonathan nampak membelai adiknya. Dia meminta maaf pada Will karena tidak menemaninya. Hopper menelpon ke kantor polisi untuk meminta bantuan dan juga memberikan informasi bahwa Dr. Owen masih berada di dalam laboratorium. Namun sepertinya orang yang Hopper telepon kurang percaya pada informasinya. Hopper pun marah. Setelah Hopper selesai menelpon, Michael berkata apakah mereka akan terus berdiam diri di sana. Hopper menjawab kita tetap di sini dan menunggu bantuan. Kemudian Hopper segera menghampiri Joyce yang masih terlihat sedih karena kehilangan Bob. Michael, Dustin, Lucas, dan Max membicarakan Demogorgon dan pasukannya. Saat Michael mendengar kata pasukan, dia mendapat ide. Jika mereka bisa menghentikan monster bayangan, maka mereka bisa menghentikan pasukannya. Michael mengambil gambar monster bayangan itu. Dia kemudian menjelaskan bahwa monster itu seperti virus. Monster bayangan ada di mana-mana. Jika tanaman itu merasa sakit, begitu juga dengan Will. Begitu juga dengan Demogorgon. Monster bayangan itu adalah sarang pikirannya. Atau dia yang mengendalikan segalanya. Dia adalah otaknya. Kemudian Dustin membuka sebuah buku yang berisi tentang Mind Flayer atau pemuja pikiran. Monster ini ingin menaklukkan manusia karena menurut mereka lebih unggul. Michael memberi penjelasan lagi, apabila kita bisa membunuh monster bayangan itu, artinya kita bisa membunuh semuanya. Tiba-tiba Joyce muncul dan berkata bahwa kita harus membunuhnya. Hopper menanyakan pada Joyce bagaimana caranya, mereka pun tidak tahu. Michael menyahut Will bisa karena Will terhubung dengan monster tersebut. Will akan tahu kelemahannya. Namun Max menyela bahwa Will sudah tidak bisa dipercaya lagi karena sekarang Will sudah menjadi spion bagi monster itu. Namun Will tidak akan bisa menjadi spion jika Will tidak tahu di mana mereka berada. Hopper dan Michael memeriksa gedung belakang rumah Will. Tempat itu yang akan digunakan untuk menyembunyikan Will dari monster itu. Mereka pun segera merapikan gudang tersebut, mengeluarkan semua barang-barang yang ada di sana dan menutup semua dinding dengan kain dan kardus agar Will tidak bisa mengenali lagi tempat itu. Setelah semuanya selesai, Will pun didudukkan di sebuah kursi. Tangan dan kakinya diikat, kemudian Will dibuat sadar di sini. Will nampak kebingungan dan menanyakan dirinya kenapa diikat. Joyce dan Hopper mencoba menenangkannya. Di sini Will terus berteriak dan memberontak sehingga membuat lampu berkedip-kedip sendiri. Sepertinya tubuh Will sudah dikuasai monster bayangan.
dan tiba-tiba Will tenang kembali. Joyce mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Will, dan ia menceritakan masa lalu Will agar bisa membantu Will mengingat siapa jati dirinya. Begitu pula Jonathan menceritakan kenangan indah bersama Will. Michael juga tak luput melakukan hal itu. Mereka semua berusaha mengembalikan Will dan berharap agar Will bisa mengalahkan monster yang ada di dalam tubuhnya. Dan di sini Hopper melihat gerakan jari Will yang seakan-akan menandakan sesuatu. Lalu ia pun menyadari bahwa Will menggunakan sebuah sandi Morse, dan mereka berusaha memahami apa yang Will inginkan. Mereka semua terus berusaha membuat Will kembali, dan di lain sisi ada yang bertugas memecahkan kode sandi yang Will ingin sampaikan. Dan setelah semua hurufnya terhubung, Will berkata, "Tutup pintunya," yang artinya Will menyuruh menutup gerbang dimensi lain. Dan tiba-tiba ada suara telepon berdering. Dustin dan Nancy langsung menghancurkan teleponnya. Shit. Tiba-tiba Will menutup mata dan sepertinya monster bayangan menyuruh beberapa Demogorgon menuju ke arah mereka semua. Hopper menyadari akan hal itu. Josh pun segera menyuntikkan obat bius kepada Will. Lalu mereka semua bergegas untuk menyiapkan diri masing-masing. Di sini mereka sudah siap menyambut makhluk Demogorgon yang akan datang sebentar lagi. Terdengar suara makhluk itu di luar rumah. Dan tiba-tiba terdengar makhluk itu pada kesakitan dan salah satu terlempar masuk ke dalam rumah Will. Dan ternyata makhluk itu sudah mati. Tiba-tiba ada yang masuk dan ternyata itu adalah Elle, di mana ia yang menyelamatkan mereka semua. Di sini semuanya terkejut. Elle tersenyum bahagia bisa melihat Michael kembali, dan film pun bersambung. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita film Stranger Things. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Terlihat Michael dan Elle merasa sangat senang. Akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Michael memeluk Elle. Michael berkata bahwa selama ini dia merasa yakin bahwa Elle masih hidup. Bahkan dia selalu menelpon Elle setiap malam. Elle berkata bahwa dia mendengarnya. Michael agak merasa kesal pada Elle. Kalau dia mendengarnya, kenapa dia tidak memberitahu Michael bahwa Elle baik-baik aja? Hopper menyahut pertanyaan Michael bahwa dialah yang melarang Elle untuk tidak memberitahunya. Kemudian Hopper mendekati Elle dan memeluknya. Michael marah pada Hopper. Ternyata Hopper yang sudah menyembunyikan Elle selama ini. Michael memukul Hopper. Kemudian Hopper mengajak Michael untuk berbicara berdua. Hopper menjelaskan pada Michael bahwa dia berusaha melindungi Elle. Semakin banyak orang tahu tentang Elle akan semakin berbahaya buat Elle. Namun Michael tidak mau menerima alasan Hopper. Michael terus memukul Hopper sambil berkata bahwa Hopper telah berbohong. Akhirnya Hopper berhasil menenangkan Michael. Hopper pun meminta maaf pada Michael. Di luar kamar, Elle, Dustin, dan Lucas berpelukan. Mereka saling melepas rindu. Mereka pun berbincang-bincang. Tiba-tiba, Max menghampiri mereka dan memperkenalkan dirinya pada Elle. Namun Elle malah meninggalkannya dan menuju ke arah Joyce. Elle dan Joyce berpelukan. Elle meminta izin pada Joyce untuk melihat Will. Elle dan Joyce melihat Will. Joyce memberitahu keadaan Will pada Elle, namun Elle sudah tahu. Joyce menunjukkan pesan dari Will, yaitu tutup gerbangnya. Dia menanyakan pada Elle apakah kalau Elle kesana, Elle bisa menutup gerbang dimensi lain. Adegan beralih pada pintu gerbang dimensi lain. Terlihat banyak sekali Demogorgon di sana. Salah satu dari mereka mengeluarkan suaranya. Dan film pun baru dimulai. Adegan dimulai di kediaman Michael. Karen sedang sauna ketika bel rumahnya berbunyi. Dia berteriak menyuruh suaminya untuk membuka pintu. Namun ternyata suaminya tertidur di kursi. Dengan kesal dia keluar dari kamar mandi dan membuka pintunya. Ternyata yang datang adalah Billy. Billy mengira bahwa Karen adalah saudara Nancy.
Dengan tersipu malu, Karen berkata bahwa dia adalah ibunya Nancy. Mereka pun berkenalan. Billy menjelaskan tujuannya ke sana, bahwa dia sedang mencari adiknya yang bernama Max. Tadinya Billy sudah ke rumah Lucas, namun ibunya Lucas bilang bahwa Lucas ke rumah Michael. Karen memberikan alamat Will pada Billy, sambil berpesan bahwa jalan masuk ke rumah Will agak gelap. Jadi pelan-pelan. Dia juga berpesan apabila bertemu dengan Michael suruh segera pulang. Terlihat Karen yang mulai menyukai Billy. Adegan beralih di kediaman Will. Mereka semua sedang merunding bagaimana cara untuk masuk ke dalam laboratorium Hawkins. Sedangkan di sana banyak Demogorgon. Elle berkata bahwa dia bisa. Michael mengingatkan mereka selain menutup gerbang, ada masalah lain. Jika otaknya mati, tubuh pun akan mati. Jika gerbang ditutup dan monster bayangan itu masih berada dalam tubuh Will, maka dia pun akan ikut mati. Joyce terlihat mempunyai ide, kemudian mereka menuju ke kamar Will. Joyce berkata dia suka dingin. Mereka selalu memenuhi keinginannya. Nancy menyimpulkan jika ini virus dan Will adalah inangnya, maka mereka akan membuat inangnya tak bisa dihuni. Mereka akan memanaskan tubuh Will di tempat rahasia dan jauh dari rumah. Hopper menggendong Will sambil memberi arahan pada Jonathan tentang tempat yang akan dituju. Dia pun berpesan pada Jonathan segera beritahu Hopper apabila monster itu sudah keluar dari tubuh Will. Di halaman belakang terlihat Nancy dan Steve sedang mencari sesuatu. Steve berkata pada Nancy bahwa dia harus ikut Jonathan. Namun Nancy tidak mau meninggalkan Michael. Steve berkata mungkin dia adalah pacar yang sangat payah, namun sebenarnya dia adalah pengasuh yang baik. Di halaman depan terlihat Michael berat melepaskan Elle pergi ke laboratorium. Michael berpesan agar Elle hati-hati. Saat Elle hendak mencium Michael, tiba-tiba Hopper memanggilnya untuk segera berangkat. Elle masuk ke mobil Hopper dan terlihat Nancy masuk ke dalam mobil Jonathan. Mereka pun segera berangkat. Di dalam perjalanan, Hopper bertanya pada Elle. Dia ingin tahu kenapa Elle bisa berubah menjadi tampak urakan. Hopper menambahkan kalau dia tidak marah, hanya pengen tahu aja kemana aja Elle selama ini. Elle menjawab bahwa dia bertemu dengan ibunya. Hopper heran bagaimana Elle bisa sampai di sana. Elle pun menjelaskan bahwa dia menumpang truk besar kepada seseorang pria yang baik. Elle menyesal dia mungkin seharusnya tidak pergi, namun Hopper berkata bahwa itu semua bukan salah Elle. Hopper juga menyesal karena telah berbohong tentang ibunya Elle. Hopper pun meminta maaf kepada Elle untuk semuanya. Akhirnya mereka pun berdamai. Elle memegang tangan Hopper dan saling menguatkan satu sama lain. Kembali di kediaman Will, terlihat Dustin mengeluarkan semua isi kulkas dan Steve menggendong seekor Demogorgon. Ternyata mereka akan menyimpan Demogorgon itu di dalam kulkas, karena menurut Dustin ini adalah penemuan ilmiah. Max dan Lucas membersihkan lantai dari pecahan kaca. Lucas kesal pada Michael yang berjalan mondar-mandir terlihat khawatir. Dia pun menegurnya, namun Michael marah pada Lucas karena Lucas tidak tahu bahwa di laboratorium itu penuh dengan Demogorgon. Kemudian muncul Dustin dan Steve. Di sini Michael berencana untuk mengalihkan Demogorgon itu dari laboratorium agar mempermudah Elle menutup gerbangnya. Namun Steve tidak setuju. Tiba-tiba Michael teringat sesuatu. Dia menunjuk ke arah tempat Hopper menggali lubang menuju ke terowongan. Terus dia menunjukkan tempat lain yang menurutnya di situ adalah tempat semua terowongan bertemu. Jika mereka membakar tempat itu, mungkin monster bayangan akan memanggil tentaranya untuk menghentikan mereka. Dan Elle bisa sampai di gerbang dimensi lain. Namun Steve menolak rencana itu karena dia sudah berjanji akan menjaga mereka. Dia tetap menyuruh menunggu di rumah Will. Saat mereka berdebat, tiba-tiba terdengar suara mobil. Max berlari untuk melihatnya karena dia merasa mengenali suara mobil itu. Dan benar saja yang datang adalah Billy. Max terlihat panik karena apabila Billy melihatnya berada di sana bersama Lucas, bisa-bisa Billy akan membunuh mereka semua. Saat Billy keluar dari mobil, Steve menyambutnya. Billy heran kenapa ada Steve di sana. Steve menanyakan kenapa Billy datang ke sini. Billy menjawab dia mencari adik tirinya. Steve berkata bahwa dia tidak mengenalnya. Billy memberikan ciri-ciri Max. Steve berkata bahwa dia tidak ingat, namun ternyata Billy tahu bahwa Steve telah berbohong.
namun Steve masih berusaha mengelak bahwa dia tidak ada di sana. Kemudian Billy menunjuk ke dalam rumah Will. Ternyata Dustin, Lucas, dan Max sedang melihat mereka dari jendela. Dan Billy melihatnya. Billy memukul Steve hingga terjatuh, dan dia segera masuk ke rumah Will. Ia pun segera memarahi Max karena Max tidak mau mendengarnya untuk menjauhi Lucas. Max menyuruh Billy untuk pergi, namun Billy malah menarik Lucas dan memperingatkan Lucas agar menjauhi Max. Namun Lucas melawan, dia menendang selangkangan Billy dan akhirnya Lucas bisa lepas dari Billy. Billy sangat marah, dia hendak menghajar Lucas, namun tiba-tiba Steve sudah muncul di sana dan memukul Billy. Terjadilah baku hantam yang sangat sengit di antara mereka berdua. Tiba-tiba Billy memukul kepala Steve dengan sebuah piring. Billy semakin kesetanan memukul Steve. Max melihat ada suntikan berisi obat bius di atas meja. Dia pun mengambilnya dan menyuntikkan obat bius itu kepada Billy. Billy berbalik pada Max. Dia marah pada Max, namun pandangannya sudah berbayang dan akhirnya dia pun pingsan. Max segera mengambil kunci mobil Billy dan mengajak mereka semua berangkat menuju tempat yang direncanakan oleh Michael. Adegan beralih pada Jonathan, Joyce, dan Nancy. Ternyata mereka membawa Will ke rumah Hopper yang selama ini ditempati oleh Elle. Mereka segera mempersiapkan semuanya. Mereka menaruh tempat tidur di dekat perapian. Will ditidurkan di situ sambil kedua tangan dan kakinya diikat. Segala macam alat pemanas mereka nyalakan di dekat Will. Joyce memberi instruksi, mari kita bunuh monster itu. Nancy segera menyalakan perapian. Jonathan menyalakan peralatan lainnya. Pada saat yang sama, Hopper dan Elle sudah sampai di gedung laboratorium. Sejenak Elle teringat akan masa lalunya di sana. Hopper memberi arahan pada Elle agar Hopper yang melawan di depan dan menyuruh Elle menyimpan tenaganya sampai mereka di bawah. Mereka pun segera masuk ke sana. Di tempat lain terlihat Michael dan teman-temannya berangkat menuju ke lubang yang digali oleh Hopper. Steve pun turut serta di bawahnya. Saat tersadar, dia merasa ketakutan setelah melihat yang menyetir mobil adalah Max. Lucas sebagai penunjuk jalan. Michael dan teman-temannya berusaha menenangkan Steve yang mulai panik. Max menambah kecepatan mobilnya. Steve semakin gak karuan. Dia berteriak-teriak dan itu mengganggu konsentrasi Max. Tiba-tiba Lucas memberitahu Max bahwa mereka harus belok ke kiri. Mereka yang berada dalam mobil itu pun berteriak histeris. Adegan beralih pada Will. Udara di ruangan itu terasa sangat panas. Will pun tersadar, dia marah-marah. Dia merasa kesakitan. Will terus berteriak-teriak. Jonathan tidak tega melihat keadaan adiknya itu. Dia berpegangan tangan dengan Nancy. Tiba-tiba Joyce terlintas kenangannya bersama Bob. Dia kemudian menaikkan temperatur semua alat-alatnya. Suhu di ruangan itu semakin panas. Di lain tempat, Max berhasil membawa mereka sampai di tempat galian Hopper dengan selamat. Mereka segera bersiap. Steve bingung dengan yang dilakukan Michael dan teman-temannya. Steve melarang mereka untuk turun ke terowongan. Namun Dustin menjelaskan bahwa teman mereka semua lagi membutuhkan pertolongan. Sudah menjadi tugas mereka untuk menolongnya. Dia pun mengingatkan Steve akan janjinya untuk menjaga mereka. Dustin memberikan tas dan peralatan untuk Steve. Steve pun menerimanya. Adegan beralih pada Elle dan Hopper. Mereka sudah mulai menyusuri lorong untuk menuju ke pintu gerbang dimensi lain. Saat menuruni tangga, Hopper melihat darah berceceran. Dia menyuruh Elle menunggu di sana. Saat diperiksa, ternyata Hopper menemukan Dr. Owens yang tengah terluka kakinya. Kemudian Hopper mengikatkan ikat pinggangnya di kaki Dr. Owens untuk menghentikan pendarahan. Dr. Owens melihat Elle. Hopper memperkenalkannya. Hopper berkata bahwa Elle akan menyelamatkan kita semua. Mungkin setelah semua ini selesai, Dr. Owens bisa membantu Elle untuk hidup normal.
Sebelum Hopper meninggalkan Dr. Owens, tak lupa dia memberikan pistolnya pada Dr. Owens untuk berjaga-jaga. Kembali pada Steve dan teman-temannya, mereka masih terus mencari tempat yang dimaksud oleh Michael. Dustin berjalan paling belakang. Saat dia melihat ke atas, tiba-tiba makhluk itu menyemprotnya. Dustin pun berteriak meminta tolong. Teman-temannya pun segera menghampirinya. Setelah yakin Dustin baik-baik saja, mereka segera melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka sampai di tempat yang dituju, tempat bertemunya semua terowongan. Michael segera menyuruh teman-temannya melakukan yang sudah direncanakan. Di saat yang bersamaan, Will semakin kesakitan. Jonathan merasa kasihan dengan adiknya, dia marah kepada ibunya. Jonathan berusaha melepaskan ikatan Will, namun Jace mencegahnya. Tiba-tiba Nancy menyuruh mereka melihat ke arah leher Will. Terlihat sesuatu bergerak di leher Will. Dengan kekuatannya, Will mampu melepaskan ikatan tangannya. Joyce menahannya, namun Will malah mencekik leher Joyce. Adegan beralih pada Steve dan teman-temannya. Mereka sudah menyelesaikan semuanya, dan Steve pun memberi instruksi untuk menyalakan api dan membakar terowongan itu. Di lain sisi, Will yang masih mencekik leher ibunya, Nancy segera mengambil besi yang menyala dari perapian. Kemudian besi itu dia tempelkan ke tubuh Will. Akhirnya Will melepas cekikannya pada ibunya itu. Di lain sisi, Steve melemparkan korek apinya ke tempat tadi dan membuat terowongan beserta makhluk yang ada di dalamnya terbakar. Will merasa sangat kesakitan. Di tempat Hopper dan Elle juga terjadi keanehan. Para Demogorgon itu tiba-tiba melolong dan sepertinya ada yang memanggil mereka. Mereka pun segera berlarian menuju ke lubang terowongan yang terbakar. Steve dan teman-temannya segera berlari ke arah lubang untuk keluar dari terowongan. Pada saat itu juga monster bayangan keluar dari tubuh Will dan pergi entah kemana. Jonathan segera mematikan semua alat-alat pemanas itu. Dia menghampiri Will. Joyce berusaha menyadarkan Will dan akhirnya Will pun tersadar. Joyce dan Jonathan memeluk Will. Jonathan segera menelpon Hopper. Dia memberitahu bahwa makhluk itu sudah keluar dari tubuh Will. Saat itu Hopper dan Elle sudah berada di ruangan yang menuju ke gerbang dimensi lain. Elle dan Hopper segera menurunkan lift untuk menuju lebih dekat dengan pintu gerbang dimensi lain. Di lain tempat, saat Steve dan teman-temannya berusaha keluar dari terowongan itu, tiba-tiba Michael terjatuh. Kakinya dililit oleh makhluk itu. Michael berteriak meminta tolong dan segera teman-temannya membantu Michael. Di lain sisi, terlihat Elle yang mulai menutup gerbang menuju dimensi lain. Dan terlihat Mind Flayer tahu dan marah dengan hal itu. Adegan beralih pada Michael yang berhasil ditolong teman-temannya. Tiba-tiba di sini ada seekor Demogorgon. Namun Dustin tahu bahwa itu adalah Dart. Dan ia mencoba menenangkan Dart. Dan ia memberikan coklat kesukaan Dart. Dan Dart memakannya dengan lahap. Dan mereka semua segera meninggalkan Dart. Di sisi lain, Elle berusaha keras menutup gerbang dimensi lain dengan kekuatannya. Dan tiba-tiba Mind Flayer memanggil para Demogorgon. Dan di sini terlihat Steve dan yang lain panik dan berusaha kabur dari terowongan itu. Dan akhirnya tinggal Steve dan Dustin. Tiba-tiba dan ternyata para Demogorgon itu ingin pergi ke suatu tempat dan tak jadi memakan Steve dan Dustin, yaitu menggagalkan Elle menutup gerbang dimensi lain. Hopper pun melindungi Elle dan menembaki para makhluk itu. Di sini makhluk itu terus saja menyerang Elle dan Hopper. Dan tiba-tiba saat gerbang dimensi lain hampir tertutup sempurna, Mind Flayer ingin menyerang Elle. Dan Elle pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Mind Flayer. Dan terlihat semua energi masuk ke dalam Elle dan Mind Flayer secara perlahan mulai menghilang.
Dan alhamdulillah gerbang dimensi lain dapat ditutup kembali. Para Demogorgon pun seketika mati. Di sini Hopper memeluk Elle dan mengatakan bahwa Elle telah berhasil melakukannya. Keesokannya para militer datang ke laboratorium Hawkins dan detektif Murray senang bahwa rencananya berhasil. Di lain sisi terlihat Hopper menemui Dr. Owens dan Dr. Owens memberikan sesuatu kepada Hopper. Dan di sini gua belum tahu apa yang diterima Hopper dari Dr. Owens. Adegan beralih pada pesta yang dilakukan oleh SMP Hawkins. Di sini semuanya menyiapkan diri untuk mendatangi pesta itu dan berlatih mengajak gadis untuk menari di acara itu. Di sini Dustin mencoba menggunakan resep rambut yang diberitahu oleh Steve, dan Steve memberitahu dia untuk terlihat keren dan santuy. Dari kejauhan Steve melihat Nancy, namun sepertinya Steve sudah merelakan Nancy dan ia pun pergi dari sana. Dustin datang dengan kalemnya di pesta yang sudah mulai ramai. Di sini teman-temannya kaget melihat rambut baru dari Dustin. Mereka meledek rambut Dustin seperti sarang burung. Dan tiba-tiba musik berganti untuk menari bersama. Di sini Lucas menari dengan Max. Dustin pun terlihat cemburu. Will diajak oleh salah satu temannya untuk menari. Dustin pun berkata kepada Michael akan mencari gadis malam ini. Namun sayang, semua gadis tak mau dengannya. Ya ampun, kasihan banget Dustin di sini. Nancy dari kejauhan melihat Dustin jomblo sendirian, ia pun mendatanginya. Dan di sini Dustin menangis karena tak mendapatkan pasangan. Lalu Nancy mengajaknya untuk berdansa bersama. Akhirnya ia pun senang kembali. Semua teman gadisnya kaget melihat Dustin bisa mendapatkan gadis untuk berdansa. Di luar terlihat Joyce menunggu Will. Di sini Hopper menghampirinya dan mengajak Joyce mengobrol. Ia pun menghibur Joyce yang kehilangan Bob. Di sini terlihat Michael duduk sendirian dan tiba-tiba Elle datang ke acara pesta tersebut. Michael terkejut dan Michael mengajak Elle berdansa bersama. Mereka semua tampak bahagia dan merasa bahwa ini semuanya telah berakhir. Tapi ternyata di dimensi lain terlihat Mind Flayer sedang mengawasi mereka semua dan akan membalaskan dendam kepada mereka semua. Dan film pun bersambung.